Jadi sekarang bagaimana Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Yesus itu Pak, dia tidak punya yang namanya tubuh biologis kayak kita. Tubuh biologis tercipta itu adalah hasil perpaduan sel telur dan sel sperma. Maka kalau ada orang yang mengatakan Yesus dikandung 9 bulan, saya bilang kamu keliru. Kenapa keliru? Karena ayat itu mengatakan apa? Firman menjadi manusia. Martinus. Halo, selamat siang menjelang malam. Siang pagi menjelang siang. Silakan Pak Martinus. Oh iya Pak Rudi, terima kasih. Saya mau minta pencerahan yaitu mengenai tubuh biologis Yesus pada saat dia selesai disalibkan atau pada saat meninggal dan dikuburkan. Kemanakah tubuh biologisnya ini? Karena pada saat dia bangkit dan ketemu dengan murid-muridnya, dia mengenakan tubuh yang bisa menembus dinding tembok. Tapi bukan berarti dia itu tubuh yang transparan, yang tembus cahaya. Ternyata tubuh itu bisa dilihat oleh mata manusia, mata muridnya. Artinya tubuh itu memantulkan sinar. Ada materi padat yang memantulkan sinar sehingga pantulan itu bisa ditangkap oleh mata manusia. Demikian pula tubuh itu ternyata bisa diraba. Yaitu diraba oleh salah satu muridnya untuk memastikan bahwa itu betul-betul Yesus. Terus tubuh itu juga bisa hilang dalam sekejap, muncul di tempat lain, dan pada akhirnya tubuh itu diangkat ke surga. Bahkan Yesus sempat mengajak Musa dan Elia untuk tampil di depan murid-muridnya dengan tubuh yang bisa dilihat oleh mata, tubuh yang memantulkan sinar. Pertanyaan saya, di manakah tubuh rohani, tubuh jasmani, biologi Yesus? Apakah hilang, sudah berubah, sudah bertransformasi? Dan apakah nanti di surga itu tubuh-tubuh itu masih bisa dilihat oleh mata? Masih tampak. Dan tubuh itu memerlukan ruangan, memerlukan space, ruang. Oke, sementara gitu aja Pak Rudi, coba. Oke, terima kasih Pak. Mohon mic-nya dimatikan. Ya. Karena ada suara dari dalam. Ya, saya jelaskan. Ini penjelasan saya ini tidak. Matikan mic-nya Pak, dipadamkan mic-nya itu bunyi apa, suara apa gitu. Biar enak aku menjelaskannya. Aku orangnya kalau telinga ini Pak berpengaruh langsung pening, konsentrasi penuh. Makanya aku nggak bisa berdialog itu dua-dua bicara ya. Oke. Ini pengajaran yang tidak akan pernah Bapak dapat dimanapun pengajaran dari sang debater. Pengajaran ini saya ambil dari Bible, tidak pernah saya ambil dari kitab-kitab Profesor Dr. Hantu Belau. Oke. Sebelum melihat ketubuhan Yesus, pertama kita harus belajar dulu asal usul Yesus ini dari mana. Ya. Asal usul Yesus itu hanya bisa kita jelaskan dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dengan wanita ini. Jadi ular dengan wanita itu akan bermusuhan. Ya, keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Jadi kalimat keturunan perempuan inilah Pak dasarnya Yesus. Minum dulu Pak, sabar ya. Aku udah bicara Pak berapi-api, jadi ini agak keringat-keringat juga. Tunggu dulu. Tarik nafas dulu.
Nah, kemudian perlu Bapak ingat, menurut iman saya, yang saya peroleh dari Alkitab, Hawa tidak mati sampai hari ini. Kenapa dia tidak mati? Pertama, Kejadian 2 ayat 17 jelas mengatakan, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itu berlaku pada si Adam. Si Hawa nggak berlaku tuh Pak. Maka ketika si Hawa memakan pohon itu, Tuhan tidak datang, dia tidak telanjang, dia matanya belum terbuka. Tapi ketika si Adam memakan, maka terbukalah mereka dua karena si Adam bapaknya. Sudah. Kemudian yang terjadi apa? Si Hawa dihukum Tuhan, tidak ada kalimat engkau akan mati, enggak ada. Tapi dibuat di situ engkau akan mengandung dengan sangat sakit. Tapi tidak ada dibilang si Hawa mati karena memang bukan dia. Tapi yang dihukum mati adalah si Adam. Ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu tanah. Kenapa kita mati, Pak? Karena kita adalah keturunan si Adam murni. Kan gak keturunan bapak. Ya. Kita bukanlah keturunan si Hawa. Nah, keturunan si perempuan itu hanya satu, Yesus Kristus. Seluruh dunia Pak buka, hanya Yesuslah satu-satunya keturunan perempuan. Kita adalah keturunan perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, golongan darah kita masih ada tanah. Maka harus kembali menjadi debu tanah. Nah, kemudian si Hawa ini Pak, perhatikan baik-baik. Dia tidak tercipta dari tanah, tetapi tercipta dari tulang dan daging si Adam. Inilah tulang dari tulangku dan ini adalah daging dari dagingku. Kejadian 2 ayat 22. Ya. 20 atau 22 lah. Itulah ceritanya. Maka ketika Yesus datang ke dunia ini, dibilang di situ apa? Firman menjadi daging. Bukan tanah. Perhatikan dulu Pak. Memang dibilang situ menjadi manusia, tapi itu merujuk kata apanya? Daging. Kenapa jadi daging? Karena dia berasal dari si Hawa. Si Hawa baru itu bernamalah si Maria. Maka menurut iman saya, sampai hari ini Maria pun tidak mati. Karena kalau Maria hari ini mati, tidak mungkin yang mati melahirkan yang hidup kekal. Tidak ada itu Pak, tidak ada cerita. Hidup selama-lamanya. Maksud saya, oh nanti kita merujuk, yang maksudnya yang ilahi, sorry. Kalau hidup ada Elia, itu dilahirkan yang mati, mamanya kan mati. Henok juga begitu, tapi dia bisa masuk surga ya. yang apalah yang itu. Nah, kemudian setelah Yesus datang ke dunia, baru kita ketahui ternyata Yesus ini adalah cahaya terang. Kok bisa? Elia dan Musa bertemu dengan Yesus. Maka wajahnya berubah putih seperti kain dikelantang, artinya cahaya terang. Itulah sebabnya di Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi sumber terang itu adalah firman, Yesus ini pun adalah terang. Maka dari itu, setiap ada orang yang menghina Yesus, mengatakan siapa bidannya yang menolong melahirkan, katanya kan. Saya selalu mengatakan kepada audiens saya, bahwa Yesus tidak terlahir seperti kita, lahir dari kelamin. Kan mereka menghinanya begitu. Ya sesuatu yang terlahir dari kelamin itu bukanlah Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena faktanya zaman sekarang tidak semua manusia terlahir dari situ, bahkan sudah ada operasi sesar. Kan begitu? Kan tidak dari kelamin ya Pak, dari perut dibelah. Nah, sekarang bagaimana dengan kejadian kelahiran Yesus? Saya percaya karena dia adalah cahaya terang, maka cahaya terang itulah yang hadir di dalam rahimnya Maria, cahaya terang itu keluar. Paham ya Pak? Menurut iman saya, karena dia adalah cahaya terang. Sehingga Yusuf tidak perlu payah-payah menolong bersalinnya Yesus. Nah itu. Kemudian, Yesus sudah menjadi daging ini. Dia disalib. Mengenai kematian Yesus Pak, aku harus meralat dulu pikiran orang Kristen semua. Bahwa Yesus kematiannya itu ada dua ruang Pak. Pertama ruang dalam kubur dan ruang luar kubur. Kenapa aku berani mengatakan gitu? Karena Matius 12 kan begitu mengatakan. Orang itu meminta tanda. Tanda apa yang bisa kami pegang Tuhan? Dia mengatakan tanda Yunus. Yunus pun memiliki dua ruang. Satu dalam perut ikan, satu ruang luar perut ikan. Di luar perut ikan semua orang mengatakan Yunus mati. Sama dengan Yesus Pak. Kalau kita mengatakan Yesus mati, artinya kita adalah orang di luar kubur.
Orang-orang pendosa selalu menginginkan Yesus mati. Kita orang luar kubur. Termasuk Rasul Petrus, Paulus, dan semuanya. Itu orang luar kubur. Bahkan ketika Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan disesa dan mati dan dikubur, misalnya begitu. Ya kan ada kalimatnya itu. Aku mati, disesa, dan segala-segalanya. Karena Yesus berbicara kepada orang yang di luar kubur. Nah, maka ketika Yesus di kayu salib, apa katanya? Yohanes 10 ayat 17-18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mati, definisi mati Pak. Ada yang mengambil nyawa kita Pak. Yesus tidak ada yang mengambil nyawanya. Maka ketika di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Maka saya mengatakan ada di ayat Alkitab Yohanes 11. Ketika kisah Lazarus. Yesus katakan apa? Dia enggak mati kok, tidur. Bagi Tuhan tidak ada yang mati. Tetapi tidur. Coba Bapak tidur, Bapak kan seperti orang mati. Artinya kita menyerahkan nyawa kita, cuman bernapas ya. Cuman ketika kita tidur kayak orang mati gini. Makanya orang mati bilang kayak tidur kan ya. Tapi ketika kita bangun kita menerima kembali roh kita. Oke. Maka ketika Yesus dikubur, ditutup pintu kubur, betul kita semua orang di luar kubur mengatakan Yesus mati. Tetapi ketika hari kebangkitan itu, Lukas 24 ayat 5 berkata apa? Datanglah wanita-wanita ke sana. Dibilang begini, kamu mencari siapa? Mana mayat Tuhanku? Mana mayatnya sini? Mana guruku mayatnya? Apa kata malaikat? Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia hidup Pak. Di antara orang mati. Alam kubur itu adalah alam kematian. Dia tidak pernah mati. Dia hidup di antara orang mati ini. Maka kita merujuk tanda Yunus. Di Yunus 2 ayat 1 dan 2. Apa katanya? Dari dalam dunia orang mati aku menyebut namamu katanya. Yunus pun tidak mati, berdoa dia Pak. Sama ya. Jadi sekarang bagaimana Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Yesus itu Pak, dia tidak punya yang namanya tubuh biologis kayak kita. Tubuh biologis tercipta itu adalah hasil perpaduan sel telur dan sel sperma. Maka kalau ada orang yang mengatakan Yesus dikandung 9 bulan, saya bilang kamu keliru. Kenapa keliru? Karena ayat itu mengatakan apa? Firman menjadi manusia. Bukan firman membuahi sel telur. Gak ada Pak. Firman menjadi manusia artinya ketika di dalam kandungan Maria, Yesus sudah dalam wujud manusia. Cuman saya nggak dokter. Tanyalah dokter, umur berapa hari atau berapa bulan sebuah janin bisa dikatakan sudah jadi manusia? Saya nggak tahu. Ya. Maka daripada itu, kalau ada yang membilang Yesus dilahirkan 9 bulan, artinya Yesus adalah pertemuan sel telur dan sel sperma. Ada yang memasukkan sel sperma ke dalam rahim Maria. Ini kan enggak, dia bukan manusia. Bukan manusia biasa maksudnya. Dia 100% Tuhan kata orang Kristennya, Yohanes 1 ayat 1. Dia manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, tubuh daging ini Pak tidak bisa mati. Sama dengan ibunya, si Hawa. Kan dibilang, oh saya tambah ya, kenapa Hawa sampai hari ini tidak pernah saya katakan mati? Karena kalimat di Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dengan perempuan ini. Kalau Hawa sudah mati, maka stop permusuhan. Kita tidak mungkin bermusuhan sama mayat, Pak. Sementara iblis masih hidup. Maka Hawa sampai hari ini dia masih hidup. Maka di Kejadian 3 ayat 22 pengusirannya dibuat kerub 21 20. Dia adalah ibu dari segala yang hidup. Nah, kenapa dia tidak mati? Kan dia daging. Begitu juga Yesus, Pak. Jadi ketika pintu ditutup, Yesus datang dalam tubuh kemuliaannya, cahaya tadi ketika ketemu Elia. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus turun ke dalam alam maut dengan tubuh manusianya ini, Pak, atau roh manusianya, berarti Yesus berdosa. Di dalam alam maut yang ditahan itu roh para pendosa. Kan upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Kalau ada yang mengatakan Yesus yang tubuh manusia itu mati, artinya upah maut adalah dosa. Yesus berdosa. Jadi dengan tubuh apa dia?
untuk meremukkan kepala si ular, Pak, tubuh daging nggak bisa karena daging makanan si iblis. Kan di Kejadian 3 ayat 14 kan dikatakan, dengan perut engkau menjalar, makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Debu tanah tertua itu bernama Adam. Kalau sampai daging ini bisa turun, ini dimakan sama iblis, Pak. Nggak bisa lagi. Jadi dia dengan tubuh kemuliaannya, itulah sebabnya. Ketika Yesus hadir, dia bisa nembus pintu dan tangannya bisa dipegang. Oh, tangannya dipegang berarti daging. Ya, saat daging itu kan tubuh kemuliaannya itu kan suci, Pak. Beda dengan kita yang antara sel telur sel sperma. Yesus tidak ada temu Elia kan dia dengan tubuh kemuliaan. Setelah itu dia kembali dalam daging. Itulah kekuasaan Yesus, Pak. Silakan, Pak. Saya pikir sudah cukup jelas itu. Mikrofonnya, Pak. Dibuka lagi. Halo. Oh ya, ya. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, bahwa artinya Yesus itu tubuhnya bisa berada dalam tubuh dalam bentuk yang semau dia mauin karena dia maha kuasa. Oke, itu bisa dimengerti lah. Terus untuk tubuh bisa dilihat mata, maka ini masih akan terbawa sampai di surga. Di surga artinya kita bisa melihat makhluk-makhluk tubuh-tubuh yang ada itu. Tubuh Yesus, tubuh Musa, tubuh Elia, atau tubuh nabi-nabi yang lain. Dan apakah itu tubuh yang seperti itu memerlukan ruang, space, tempat untuk tubuh itu bisa eksis? Oke. Jawab, ya. Pak, ya. Dia tahu aku. Ya. Ya. Matikan mic-nya, Pak. Ya. Kita sekarang bicara tubuh Yesus kemana? Kan begitu ya, daging itu ya. Ya. Kalau kita lihat, Yesus mengatakan daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Maka sesuai hukumnya dari daging itu harus kembali kepada tanahnya itu. Kan begitu ya. Ini memang agak rancu, Pak. Kalau saya bilang Yesus kan tidak dari unsur tanahnya itu dari mana saya pun nggak tahu. Karena ketika katanya di tes DNA nggak ada, tapi kromosom ada. Kromosom ada atau gimana ya? Manusianya ada, tapi DNA nggak ada. Ya. Untuk menceritakannya itu, saya ingat Elia. Elia ketika dibawa oleh Tuhan ke surga, kan masih dalam tubuh daging. Di hebatnya Alkitab menjelaskan dia dibawa dengan kereta berapi. Nah, secara logika api akan membakar, menghanguskan tubuh kita, Pak. Maka sangat mungkin tubuhnya kembali ke tanah menjadi debu. Kita kan nggak tahu. Karena dia begitu diambil, dibawa, dilihat, tapi setelah dihaluskan kita nggak tahu. Jadi tubuh ini meluruh, ada filmnya itu, Unknowing, kalau nggak salah ya, si Nicolas Cage. Dia punya anak, dibawa orang itu ke sebuah jadi kayak dunia baru, surga, taman ya. Tapi yang ngambil malu aneh, dia tubuh manusia gini. Tiba-tiba ini meluruh jadi debu. Habis itu tubuh kemuliaannya ya masuk ke dalam pesawat itu. Saya merasa begitu juga, Pak. Kan orang melihat Yesus naik, memang dilihat. Tapi kan mereka tidak melihat debu memang karena debu itu partikelnya kecil. Lagian dia tinggi kan, kita nggak tahu. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Nah, bagaimana kita di sorga? Apakah kita dengan tubuh daging ini? Tidak, Pak. Di sorga itu dengan tubuh kemuliaan. Tetapi di neraka kita dengan tubuh seperti ini, Pak. Kenapa? Perlu diperhatikan. Alkitab menjelaskan roh itu hanya bisa merasa kesakitan ketika dia berhubungan dengan masuk ke dalam manusia. Contohnya apa? Legion. Oh, Yesus anak Daud, anak Allah, jangan kau siksa kami. Dia merasa sakit. Karena dia masuk ke dalam daging manusia. Makanya di neraka nanti, Pak. Manusia di neraka dengan tubuh seperti ini. Ada daging dan ada roh. Tapi dia tidak punya lagi pengetahuan yang baik, yang buruk itu, Pak. Jadi dia terdiri daging dan roh. Dia hidup. Dia bisa merasa kesakitan dan segala macamnya. Kenapa saya katakan begitu? Kalau daging, Pak, tanpa roh, mau dicincang-cincang, dia mau dibakar, tidak terasa, Pak. Orang mati buat aja lah.
Mau Bapak rebus dia tidak terasa. Demikian juga roh. Mau diapakan pun tidak terasa. Tapi kita merasa karena ada roh di dalam tubuh kita dan ada daging. Itulah saraf kita hidup dia. Maka ketika di neraka dia merasa kesakitan. Itu Pak, silakan. Ada lagi? Mike Pak, Mike. Oke, terima kasih Pak Rudi. Siap. Itu dulu. Semestinya saya nggak berbicara soal neraka ya. Ya kalau di neraka itu yang dimasuk sana adalah tubuh daging. Artinya neraka itu tubuh daging itu perlu tempat. Apakah neraka itu berupa suatu tempat? Suatu tempat yang ada batas-batasannya, luas wilayahnya, ada ruangnya. Apakah seperti itu neraka? Ya, baik surga ataupun neraka, Pak. Itu punya. Iya, baik surga atau neraka. Batas dan ruang. Iya. Punya, Pak. Punya ruang. Ada batasnya. Iya, punya ruang. Ada. Terus, apakah di sana ada cuaca juga? Ada panas, dingin, ada terang, gelap? Kalau di dalam mana, Pak? Neraka apa surga? Dua-duanya. Kalau di neraka dibilang di kitab Wahyu ada belerang dan api. Itu aja isinya Pak, materialnya. Kalau di surga, dia sebuah tempat yang indah diceritakan di situ. Ada taman Firdaus, ada taman ini segala macam. Ya kayak kehidupan bumi ini, indahnya. Cuma lebih indah dari bumi Pak. Di sana diceritakan ada domba, ada singa, makan rumput bersama. Ya seperti itulah. Tempat yang indah. Makanya tidak bosan-bosan di sana. Kenapa? Keliling saja kita ada seperti, kalau orang bilang, wah nggak enak dong di surga, bosan. Enggak. Karena malaikat umurnya Pak udah puluhan ribu tahun, mereka tetap aja di surga sekarang. Nggak pernah bosan tuh. Terus tubuh apa yang ada di neraka surga itu? Tubuh kemuliaan Pak, kan ada ayatnya. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apakah mempunyai panca indera? Punya kulit, ya. Punya mata, hidung, telinga yang bisa buat dengar, hidung yang buat bisa mencium, lidah yang bisa buat mengecap. Seperti halnya manusia kita sekarang ini. Ya, tubuh kemuliaan itu seperti manusia kita sekarang ini, Pak. Hanya saja dia tidak ada lagi dagingnya. Dia sudah roh. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus kan berkata kepada muridnya, engkau dan aku tidak akan minum anggur lagi sampai kerajaan Bapakku datang. Kita akan minum anggur di atas. Artinya ada kegiatan minum, ada. Kan suka-suka Tuhan Pak. Mau dibuat kita dalam bentuk roh minum bisa. Bukan kayak kita minum langsung jadi bocor semua, enggak begitu. Tapi daging ini enggak ada lagi. Karena sudah terkutuk. Oke, ya udah. Saya pikir sudah cukup jelas lah Pak Rudi. Terima kasih sebelumnya. Oke. Terima kasih Pak. Selamat siang. Siang. Menjelang makan siang.